video kali ini aku bakalan bawain alur cerita dari anime Bullock episode 1. Anime ini bercerita tentang seorang murid SMA bernama Isagi. Dia adalah pemain sepak bola yang selalu aja gagal untuk membawa timnya menjuarai turnamen. Tapi suatu hari dia ngedapetin undangan dari Asosiasi Sepak Bola Jepang untuk menjalani suatu pelatihan khusus. Dan gak disangka, ternyata pelatihan itu benar-benar akan berubah hidup dan karir sepak bolanya. Nah, terus gimanakah kelanjutan kisahnya? Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Scene diawali dan diperlihatkannya pertandingan final kejuaraan sepak bola Prefektur Saitama antara SMA Ichinan melawan SMA Matsukaze. Mereka ngerebutin tiket untuk maju ke kejuaraan tingkat nasional se-Jepang. SMA Ichinan yang lagi ketinggalan 1-0 kelihatan lagi ngelancarin serangan melalui striker mereka yang bernama Isagi. Berkat aksi individunya, ia berhasil ngelewatin garis pertahanan lawan dan tinggal berhadapan 1-1 dengan kiper. Tapi tiba-tiba aja rekannya minta operan. Isagi pun sadar kalau peluang gol lebih gede jika dia mengoper bola itu. Terlebih lagi, pelatihnya teriak-teriak di pinggir lapangan buat ngingetin Isagi dengan slogan mereka. Isagi, ingatlah, one for all for one. Isagi yang paham hal itu langsung mutusin buat ngoper ke teman di sampingnya. Tapi sayang banget, temannya itu gagal buat ngegolin. Tendangannya cuma kena tiang aja. Anjir, sial, gitu aja gak masuk. Dia gak pakai lama, SMA Matsukaze pun langsung manfaatin hal itu buat ngelakuin counter attack. Dan cepat striker mereka Ryosuke Kira berhasil ngebuat gol lagi di detik-detik terakhir untuk kemenangan timnya. SMA Matsukaze pun berhasil menjadi juara dan mewakili Saitama di kejuaraan nasional. Kira yang menjadi man of the match langsung dikerubungi oleh wartawan. Tampaknya Kira ini merupakan bibit unggul yang kemungkinan bakalan diundang masuk ke timnas U18 Jepang. Sedangkan perjuangan SMA Ichinan benar-benar udah berakhir di sini. Pelatih Ichinan mencoba buat nyemangatin mereka. Tapi Isagi kayaknya benar-benar udah putus asa. Dia ngerasa kalau timnya itu tuh gak bakalan bisa lolos ke turnamen nasional. Impiannya untuk menjadi pemain kelas dunia juga kayaknya gak akan terwujud. Rupanya dari kecil Isagi tuh selalu berusaha dengan keras untuk menjadi pemain kelas dunia kayak pemain favoritnya. Yaitu striker terbaik Eropa dari Perancis yang bernama Noel Noah. Bahkan lebih jauh lagi, Isagi juga pengen menjadi juara Piala Dunia bersama timnas Jepang. Isagi pun langsung mempertanyakan keputusannya tadi yang mau pergerakannya di saat-saat terakhir. Andai tadi aku gak mau berbola, andai aku sedikit lebih egois, apa nasibku akan berubah? Batin Isagi. Isagi tahu kalau sepak bola itu adalah permainan 11 orang dan kerja sama tim adalah yang nomor 1. Tapi gimana pun juga, Isagi juga tetap menginginkan kemenangan. Isagi yang benar-benar frustasi itu pun berteriak untuk menghapuskan kekesalannya. Sesampainya di rumah, Isagi udah disambut sama kedua orang tuanya. Tapi kayaknya mereka tuh udah biasa dengan kekalahan Isagi dan menganggap kalau hal itu bukanlah masalah besar. Terus tiba-tiba aja mamanya Isagi ngasih tahu kalau tadi Isagi mendapat surat dari Asosiasi Sepak Bola Jepang. Ternyata itu adalah pengumuman kalau Isagi terpilih dan diundang sebagai atlet pelatihan khusus. Isagi pun bingung dong, kenapa kok dia bisa kepilih. Besoknya Isagi pun langsung datang ke tempat yang udah disebutkan. Ternyata gak cuma Isagi yang dipanggil, tapi juga ada Ryosuke Kira, striker dari SMA Matsukaze yang kemarin jadi lawannya. Kira pun langsung ngajakin Isagi buat ngobrol. Dan ternyata si Kira ini orangnya tuh supel dan baik banget. Bahkan dia juga memuji permainan Isagi kemarin. Isagi-kun, kau main keren banget kemarin. Operan terakhirmu itu benar-benar keren. Kalian cuma kurang beruntung aja. Kalau kita main bersama, aku pasti bisa mencetak banyak gol berkat operan-operanmu itu. Kata Kira sambil tersenyum. Isagi pun langsung kelihatan tersanjung saat dipuji setinggi langit sama pemain terkenal kayak Kira itu. Anjir, ternyata dia orangnya baik banget ya. Syukurlah. Batin Isagi sambil tersipu malu. Habis itu, Kira pun langsung ngajakin Isagi buat masuk ke gedung itu bersama-sama. Dan mereka kaget banget saat memasuki ruangan tersebut. Di sana udah berdiri banyak banget peserta selain mereka. Kira bilang kalau dia mengenali beberapa dari orang-orang itu. Dan hampir semuanya adalah seorang pemain dengan posisi striker. Isagi pun bingung, sebenarnya apa yang akan terjadi di tempat itu. Tiba-tiba seorang pria datang ke ruangan itu dan menyapa mereka. Tampaknya pria yang bernama Ego Jinpachi inilah yang telah memilih mereka semua. Jinpachi mengaku kalau dia adalah orang yang dipilih oleh Jepang untuk membawa Jepang memenangkan Piala Dunia. Hah? Piala Dunia? Apa yang dia katakan? Batin Isagi keheranan. Tampaknya semua orang di ruangan itu juga gak ada yang kenal sama pria tersebut.
Jinpachi pun kembali menjelaskan kalau Jepang tuh membutuhkan striker terbaik di dunia untuk menjadi juara Piala Dunia. Untuk itu dirinya akan melakukan uji coba pembentukan striker nomor 1 di dunia dengan menggunakan 300 orang yang ada di sana. Dan program uji coba itu disebut sebagai Blue Lock. Ke-300 anak itu akan tinggal bersama di fasilitas milik pemerintah tersebut. Mereka akan difasilitasi dengan alat-alat dan program latihan khusus dengan kualitas tinggi. Kalian gak bisa pulang dari sini dan harus berpisah dengan karir sepak bola kalian selama ini. Tapi bisa kujamin, jika kalian bisa bertahan di sini dan mengalahkan 299 orang lainnya, kalian pasti akan menjadi striker nomor 1 di dunia. Kata Jinpachi dengan yakin. Semua peserta pun tercengang dengan penjelasan Jinpachi itu. Terus tiba-tiba aja Kira mengangkat tangannya dan berbicara. Tampaknya Kira gak setuju dengan hal yang disampaikan Jinpachi. Dia enggan untuk meninggalkan karir sepak bolanya untuk mengikuti uji coba yang belum jelas cenderungannya itu. Mendengar perkataan Kira, peserta lainnya pun jadi ikutan protes. Iya benar, aku masih harus ikutan turnamen nasional. Kenapa tiba-tiba nyuruh kami pindah ke sini? Siapa kau sebenarnya? Teriak para peserta dengan ricuh. Tapi Jinpachi menjawab protes-protes itu dengan dingin. Bahkan dia juga menyuruh mereka untuk pulang jika emang gak mau ikut ke dalam program tersebut. Hah? Jadi turnamen nasional kalian anggap lebih penting daripada menjadi striker nomor 1 di dunia? Kalian benar-benar membuatku kehilangan harapan. Itu berarti kalian gak pantas untuk memikul harapan Jepang di masa depan. Ejek Jinpachi. Jinpachi juga menambahkan kalau selama ini filosofi timnas Jepang yang selalu mengutamakan kerjasama tim itu salah. Yang Jepang butuhkan adalah seorang striker oportunis dan egois. Striker yang bisa mengemban tugas untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya. Karena selama ini hal itu masih menjadi kekurangan Jepang. Karena itulah timnas Jepang sangat lemah jika dibandingkan dengan negara lain. Biar ku beritahu ya, sepak bola itu adalah olahraga untuk mencetak gol lebih banyak dari lawan. Persetan dengan permainan tim. Kalau kalian cuma mau menjalin ikatan dengan rekan-rekanmu, enyah saja dari sini. Perkataan menohok Jinpachi itu pun makin bikin peserta kesel, terutama si Kira. Dia benar-benar muak karena timnas Jepang yang dibanggakannya itu diolok-olok oleh Jinpachi. Tapi Kira juga nggak bisa ngejawab kenapa Jepang belum bisa menguasai dunia sepak bola. Jinpachi pun ngeberi contoh di mana negara-negara lain memiliki striker-striker kelas dunia yang bisa ngebuat perbedaan di dalam pertandingan. Inilah yang kurang dari sepak bola Jepang. Jika nggak bisa menjadi pemain paling egois, kalian nggak akan bisa menjadi striker terbaik di dunia. Teriak Jinpachi. Isagi pun langsung tercengang dengan kata-kata Jinpachi itu. Dia langsung teringat dengan kejadian kemarin di mana timnya kalah karena Isagi terlalu mementingkan kerjasama tim. Benar-benar kayak yang diomongin sama Jinpachi itu. Lalu, Jinpachi pun menyuruh mereka untuk membayangkan berada di final Piala Dunia dengan skor seimbang. Dan di menit-menit terakhir mereka memiliki kesempatan untuk mencetak gol. Sedangkan di samping mereka ada rekan yang berdiri bebas. Apa yang akan mereka lakukan? Hanya pemain egois yang gak waras aja yang bakalan menendang bola itu sendirian dan melaju ke depan. Tapi di lapangan kaulah tokoh utamanya. Hiduplah hanya demi mencetak gol. Itulah yang disebut striker. Mendengar perkataan Jinpachi yang menggetarkan hatinya itu, Isagi pun langsung berlari ke depan untuk memasuki gerbang masuk Blue Lock tersebut. Inilah perasaan yang selama ini terpendam di hati Isagi. Peserta lainnya pun kaget dengan tindakan Isagi itu. Mereka pun gak mau kalah dan langsung berlari mengikuti Isagi. Bahkan, Kira yang gak setuju dengan filosofi Jinpachi itu juga terpaksa mengikuti mereka. Hingga akhirnya, semua 300 orang yang ada di sana pun setuju untuk mengikuti program Blue Lock tersebut. Beberapa waktu kemudian, Isagi pun sampai di gedung fasilitas Blue Lock. Dia mendapatkan seragam dengan nomor 299 dan menuju ke kamarnya. Ternyata Isagi sekamar dengan beberapa orang lainnya, termasuk Kira. Terus sehabis ganti baju, seorang peserta dengan nomor 300 bernama Igarashi berkenalan dengan mereka. Lalu tiba-tiba aja Jinpachi itu ngumumin kalau mereka semua telah di-ranking menurut kemampuan dan skill mereka masing-masing. Dan nomor di seragam yang mereka pakai itu menunjukkan ranking yang dimiliki oleh mereka. Isagi pun langsung kena mental dong. Dia gak nyangka kalau rankingnya berada di 2 terbawah. Dan ternyata yang memiliki ranking terendah adalah Igarashi si anak biksu tadi. Jinpachi juga ngasih tahu kalau ranking itu bisa berubah tergantung dari performa mereka dalam latihan harian atau pertandingan. Untuk ranking 5 teratas akan mendapatkan hak untuk menjadi pemain U20 timnas Jepang yang akan bermain di Piala Dunia U20 tanpa seleksi. Sedangkan orang yang tereliminasi dari Blue Lock akan kehilangan hak untuk bergabung dalam timnas Jepang selama-lamanya. Setelah ngejelasin hal itu, Jinpachi pun memulai latihan pertamanya, yaitu tes karakteristik egoisme. Untuk bertahan di sini, kalian harus memiliki egois yang tinggi. Nah, sekarang saatnya main kejar-kejaran. Tiba-tiba aja muncul bola di dalam kamar mereka itu.
Dan siapapun yang terkena bola paling akhir sampai waktu berakhir, maka dia akan tereliminasi. Aturannya cuma satu, mereka dilarang menggunakan tangan untuk menyentuh bola. Dan Igarashi yang menjadi ranking terakhir akan menjadi pengejar pertama. Tampaknya semua peserta terlihat sangat tegang. Ya gimana enggak, karir sepak bola mereka tuh benar-benar dipertaruhkan di sini. Karena kalau sampai gagal, maka mimpi mereka untuk bermain di timnas Jepang pun akan sirna. Igarashi pun langsung berusaha untuk menendang bola ke arah peserta lain. Tapi mereka semua berhasil menghindarinya. Sampai akhirnya si Igarashi ini ngelihat ada peserta yang malah tiduran di ruangan itu. Namun sebelum Igarashi menendang bolanya, orang itu langsung bangun dan menendang muka Igarashi. Igarashi pun langsung protes, karena menganggap kalau itu adalah pelanggaran. Namun cowok bernama Bachira itu pun ngejawab kalau larangannya tuh cuma nggak boleh pakai tangan aja. Tapi Bachira langsung dimarahin sama peserta lain yang bernama Kunigami, karena udah berlaku nggak sportif. Namun pas Kunigami lagi ngomel, Igarashi malah nendang bola ke arah Kunigami, dan dia pun jadi pengejar. Kunigami yang emosi itu pun langsung nendang balik bola itu ke arah Igarashi. Tapi Igarashi ngemanfaatin tubuh Isagi buat berlindung. Alhasil, Isagi kena tendangan Kunigami yang super kuat itu. Isagi sampai keliengan dan hampir pingsan. Apalagi waktu yang tersisa tuh tinggal di bawah 1 menit aja. Mau gak mau, Isagi pun harus berusaha mencari mangsa kalau dia gak mau tereliminasi. Tapi Isagi kesulitan buat ngenain bolanya ke pemain lain. Anjir, ini benar-benar gawat. Aku gak mau impianku berakhir di sini. Dan tiba-tiba aja Bachira berulah lagi. Kali ini dia berhasil membuat Igarashi keseleo. Bachira pun nyuruh Isagi buat gak nyanyain kesempatan ini dan segera nendang bola ke arah Igarashi. Igarashi sampai ngemohon-mohon ke Isagi buat gak melakukan hal itu. Tapi keinginan Isagi untuk menang itu sangatlah besar. Aku ingin menang. Mewujudkan impianku artinya mengakhiri impian orang lain. Batin Isagi sambil bersiap untuk menendang bola ke arah Igarashi. Tapi di saat terakhir ternyata Isagi menghentikan tendangannya. Tampaknya dia menyadari sesuatu. Bukan kemenangan mudah kayak gini yang dia cari. Isagi berpikir kalau dia ingin menjadi yang terbaik di dunia, maka dia harus mengalahkan pemain yang terbaik. Tak ada yang berubah jika aku gak mengalahkan orang yang lebih kuat dariku. Pikir Isagi sambil memutar badannya ke arah Bachira. Tapi Isagi langsung kaget saat melihat Bachira yang malah tersenyum puas. Ternyata Bachira sepemikiran dengan Isagi. Dia pengen mengalahkan pemain terbaik yang ada di ruangan itu. Dengan cepat, Bachira pun langsung merebut bola dari kaki Isagi dan ngebawanya berlari ke arah Kira. Kira yang merasa diincar itu langsung menghindar. Padahal waktu tinggal tersisa di bawah 10 detik lagi. Tapi Bachira masih punya trik lain dengan tendangan akrobatik. Bachira pun mengirim umpan ke arah Isagi. Isagi yang menerima umpan manis dari Bachira itu secara insting langsung menendang bola tersebut tepat ke arah Kira yang lagi berlari. Dan langsung tepat mengenai mukanya. Bersama dengan hal itu, bel tanda selesai pun berbunyi. Nah, inilah akhir dari anime Bullock episode 1. Wah, seru banget kan? Kira-kira gimana ya kelanjutan perjuangannya Isagi? Berhasilkah dia ngalahin pemain-pemain hebat lainnya? Penasaran kan? Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya, biar kamu gak ketinggalan kalau aku upload video baru.